Ya, salam sehat. Di video ya tentang saya sebut mini krisis 2023. Jadi seminggu ini kita diributkan dengan jatuhnya bank Silicon Valley di Amerika yang menimbulkan efek domino efek, tepatnya tanggal 10 hari Jumat waktu Indonesia Greenwich Mean Times, jadi waktu dunia barat ya. Hari Jumat 2023 bulan Maret ya, itu jatuhnya bank Silicon Valley. Nah, di sini ada gambaran bursa di hari Kamis dan Jumat, di mana hari Kamis itu ada tanda-tanda bandar mengetahui akan keadaan hari Jumat, ada sentimen positif, mungkin ya pembalikan arah atau technical rebound ya. Maka dia berusaha borong ya, cukup valuasinya cukup besar ya dibanding hari-hari sebelumnya ya. Jadi ini bandar kelihatan borong. Oh ya, dan asing di sini. Oh, tapi di sini net sell ya. Asing net sell ya. Tapi yang jelas borong. Ini terbukti di closing atau pre-closing chartnya ke arah ke atas ya. Sayang asing jualan. Kalau asing beli, akan efeknya semakin bagus bagi bursa kita di hari Jumat. Tapi tetap optimis ya, mungkin baca gejolak bursa di mana bursa saham di Amerika, terutama saham Silicon Valley Bank, itu jatuh ya. Jatuh berapa persen ya? Jatuh 64% atau minus 64% ya. Ya, tapi itu nanti mungkin ada datanya. Ada minus ya. Lebih dari auto reject bawah di Indonesia yang saham fraksi 1 yaitu 35%. Ya, minus kalau auto rejectnya dinormalkan atau apa namanya ya, kalau indeks kenaikan dan penurunan tuh sama, simetris simetris gitu ya. Jadi bursa di Amerika itu tidak dibatasi penurunan atau kenaikannya ya, mungkin ada aturan-aturan regulasi ya, kalau sekian persen ya, yang jelas lebih dari 35% minus di stop. Sebelum dibuka kembali kalau memang masih bisa ditolong. Dalam kasus Silicon Bank Valley kayaknya termasuk dalam keadaan disuspend atau malah bangkrut ya. Nah, dan hari Jumat terbukti kenaikannya tajam. Dan di sini memang betul ada peristiwa cukup penting, maka di sini ada gap ya, tarikan ke atas dari sekian persen ke sekian persen, karena ada hajatan musiman rebalancing FTSE dan rebalancing MFIS. Itu latar belakang bursa kita yang kena imbas dari kejatuhan bank Silicon Valley. Nah, ini
gambaran atau saya lihat dulu ya, lihat yang langsung aja lewat situs lewat chat Nexus webnya. Di sini hari Jumat jatuh sekian persen. Sebentar, 60% ini ya, 60% minus ya. Oh ya, sempat 64%, mantul sedikit jadi 60, minus 60%. Bayangkan, harta kita seolah-olah hilang 60% dalam sekejap mata. Ya, itulah saham ya, high risk ya. Tapi ingat, high return juga bikin orang leader pengen cepet kaya di saham, tapi ternyata ya nggak semudah membalik telapak tangan. Dan ini tutup banknya selama 5 hari karena ya peristiwa ini. Yang ditakutkan yaitu efek domino dari kejatuhan saham ini, karena bank itu adalah nadi ekonomi. Yang dikhawatirkan itu merembet kemana-mana atau sering disebut dengan efek domino, dan ternyata benar. Nah, ini Bank Swiss yang jaraknya mungkin ribuan kilometer dari Amerika, mungkin dari Silicon Valley ya. Silicon Valley kalau nggak salah itu semacam ya, pokoknya entah kota atau entah distrik ya, dimana di situ terkenal dengan lembah silikon ya, jadi perusahaan teknologi. Maka di situ tumbuh Bank Silicon Valley untuk mendanai startup yang berbasis teknologi itu. Nah, ini Credit Suisse minus berapa ini? Nggak kelihatan ya. Ya, minus. Kemudian rebound hari berikutnya, kemudian minus lagi. Nah, efek terbukti, efek dominonya itu bahkan nyampe di Indonesia ya. Kita bisa lihat nyampe di Indonesia. Sebentar datanya ya. Ini hari Jumat belum ya, Jumat belum dimasukin ya. Nah, ini jadi hari Senin ya, hari Senin. Nah, ini pas jatuhnya Bank Silicon Valley, bursa kita malah hari Senin malah plus 0,32% ya. Hari berikutnya, nah baru berefek yaitu minus 2,14%. Jadi kejatuhan terdalam di bursa kita di tahun 2023. Kemudian Rabu minus 0,21%, hari Kamis minus 0,94%, hari Jumat plus oh ya, iPod mana iPod, oh nggak ada ya, cat iPod atau ya di ini hari Jumat kita plus 1,7% ya, jadi cukup moncer di
hari Jumat ya. Jadi pembalikan arah atau technical rebound ya. Sifatnya ya kita nggak tahu, bisa sementara atau untuk melanjutkan koreksi berikutnya. Nah, itu kita coba lihat data LQ45 karena kita nggak mau membahas bursa saham gabungan, ya kita bahas LQ45, salah satu indeks untuk saham-saham yang liquid 45. Sebentar ya, jadi pas hari pas merah-merahnya itu Selasa. Jadi sini Senin, ini Selasa ya, dimana EMTK ini ya ARB ARB atau ya mendekati ARB, SCMA ini ARB, Arto ya minus 6,6%, Akses 6,4%. Nah, di sini pas kejadian minus 2%, banyak saham-saham big cap malah, karena LQ45 ya big cap ya, itu mendekati ARB, bahkan ada yang ARB seperti SCMA ini ARB ya. Kemudian Arto ini kurang 1 tik lagi ARB. Jadi ya banyak saham yang ini MDEC ARB jelas. Banyak saham-saham LQ45 yang ARB. Nah, ini adalah ciri-ciri dari ya mini krisis ya, di mana saham-saham LQ45 jatuh. Nah, ini BMRI sampai minus 4,1% ya. Kemudian BPCA 2,63% ya. BCA sampai minus 2% itu sesuatu banget. Pasti ada yang nggak sehat di perekonomian global maupun perekonomian kita. Nah, ini di merah biasa kalau indeks merah dalam sektor konsumer yang agak sifatnya defense ya, maksudnya ICPP itu 0%. Nah, padahal indeks minus 2, jadi yang defense ya, bertahan ya terhadap gempuran dari mini krisis. Nah, Cepin cuma minus 0,8% ya, di bawah 1%, padahal indeks 2% minus. Ya, ini membuktikan bahwa sektor-sektor consumer ya, itu relatif bertahan di bursa yang bergejolak. Nah, ini data selama 5 hari ya. Jadi ini Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nah, dari selama 5 hari kerja atau weekly ya, kebetulan 1 minggu ini minus terdalam dialami oleh TINS ya, dimana kalau nggak salah ada berita-berita bahwa TINS itu mengalami kerugian. Jadi pas banget peristiwanya, ada krisis, pas laporan keuangan jelek. Jadi terjun bebas selama
5 hari. Bahkan di sini ARB ya pada hari Kamis. Nah, ini mungkin karena ada timbul berita laporannya jelek, laporan keuangannya. Jadi TINS minus 14%, EMTK minus 14%. Ya, kalau EMTK ini entah kebetulan apa ya, EMTK ini di del dari FTSE, tapi dia masuk ke mid cap. Jadi dari big cap ke mid cap. SMA minus 13%, Arto minus 13%, Akses 13%, MDEC 13%. Ya, Anda bisa baca sendiri ya. Nah, di sini saham-saham tambang atau komoditas ya, saham-saham komoditi itu cukup bertahan ya, terbukti dengan hijau. Jadi semacam terutama untuk KBLF ya, KBLF ini semacam ada setiap krisis ya, sektor-sektor yang berhubungan dengan kesehatan itu malah challenge atau seolah kayak menantang gitu ya. Lainnya pada merah ya, KLBF yang yang hijau ya. Jadi pas minus-minusnya kemarin, jadi hari Selasa minus 2%, KPLF minus juga tapi cuma 0,95%, jadi di atas indeks yang minus 2%. Kemudian hari Kamis dan Jumat dia naik 2% dan 4%. Dan KBLF ini adalah satu-satunya saham sektor kesehatan yang berada di LQ45 dan bertahan cukup lama ya. Jadi dari saya masuk ke bursa tahun 2015 April ya, KLBF ini belum pernah keluar dari LQ45, termasuk kuat dibanding saham-saham lain misalnya Mika, Silo ya, KF, Inaf. Dia udah terpental jauh-jauh hari ya, tahun-tahun sebelumnya. Ya, itulah saham KLBF, satu-satunya saham sektor kesehatan yang bertahan lebih dari 8 tahun selama saya melantai di bursa saham. Kemudian nah ini saham BRIS, ini termasuk saham baru ya, jadi saham syariah ya, atau satu-satunya saham syariah ya di LQ45 kayaknya ya, satu-satunya saham syariah di LQ45. Ini termasuk saham baru ya. Ini terbukti bisa bertahan di gempuran mini krisis ini, tapi 3% ya cukup sulit kita masuk dengan cuan 3%. kan kita harus belinya di pas betul, nggak mungkin kita belinya pas di low betul kan, nggak mungkin ya, sesuatu banget atau susah. Kemudian saham yang tambang, memang saham tambang ini ada sentimen bagi dividen, maka dia tetap bertahan kuat ya, merah tapi cepat mantul ya, bahkan mantulnya lebih cepat dari pas merahnya. Ini saham-saham tambang seperti ITMG kaitannya dengan Coal, UNTR ya, ada nyambung-nyambung dengan emas, Coal mungkin emas ya, alat berat yang hubungannya dengan komoditi.
Terus Antam ini jelas emas ya, atau nikel. Inco juga naik, ini nikel ya. Ya, jadi sektor-sektor komoditi yang bertahan. Saya kira itu ya. Jadi LQ45 top gainnya KLPF, kedua BRIS, sedangkan yang terdalam yaitu TINS, EMTK sampai Harum yang minus 10% lebih. Nah, ini data-data LQ45 selama seminggu atau 5 hari kerja setelah krisis, setelah jatuhnya Silicon Valley Bank. Ya, saya kira itu aja. Nah, di sini ada ini BUMN ya, TINS itu BUMN. Ini EMTK itu kaitannya dengan Antoni Salim. Nah, ini saham-saham rata-rata kalau nggak BUMN ya saham-saham konglomerat ya, seperti Jarum Group itu ada 3 kalau nggak salah yang masuk ke LQ45. Dua ya. Nah, ini seperti ini TOWR, ini Jarum Group. Yang kedua BBCA warna biru. Nah, ini Jarum Group ya. Oh iya, ini maaf, ini ada kekeliruan ya. Jadi yang masuk ada sektor kesehatan itu ada 2 ternyata, KLPF dan pendatang baru SIDO ya. Ini jadi lupa ya, SIDO ini pendatang baru. Saham kesehatan di LQ45 ya. Penghuni berikutnya yang terbanyak di LQ45 ya saham BUMN seperti TINS ya, Pegas, SMGR, BMRI, BBTN, BBNI ya, jadi banyak. Antam, Inco ya. Inco dulu bukan milik Indonesia tapi sekarang kayaknya sebagian besar dimiliki oleh BUMN. BRIS ya termasuklah saham syariah ya, BRI Syariah. Nah, itu ya, saya kira cukup untuk data data saham ya setelah kejadian jatuhnya Silicon Valley Bank ya. Salam sehat.